Oke. Brian boleh deh, Brian pimpin. Yuk dari apa? Altrio sudah datang. Bisa dipimpin? Oke, Brian aja enggak apa-apa. Silakan Brian dipimpin. Kita mulai dari 7.40 untuk pembelajaran kewirausahaan. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Brian. Oke, Mbak, Mas. Hari ini kita akan pembelajaran kewirausahaan. Dari kemarin kita untuk IPA 2 belum ya meetingnya. Dari hasil tugas kalian saya salut luar biasa. Di sini saya akan tampilkan perwakilan 3 orang. Nanti kalau ada Gmail lagi saya tampilkan lagi foto hasil karya kalian 3 orang dan yang fotonya tampil silahkan bercerita tentang foto tersebut. Oke? Kira-kira punya siapa ya? Oke. Terlihat? Sudah, Bu. Oke, kalau seperti ini terlihat ya. Oke, kita kewirausahaan kelas 12 tentang budidaya tanaman hias. Jadi kewirausahaan di kelas di SMA 1 itu ada 3 macam. Rekayasa itu ke elektronika, ke robot. Kemudian yang kedua pengolahan, kita ke bahan makanan. Ya, kemudian yang ketiga kewirausahaan budidaya. Sebenarnya ada 2 macam budidaya yaitu tumbuhan dan hewan. Kalau hewan tidak mungkin nanti dampak ke sekelilingnya itu banyak dari bau dan sebagainya. Jadi kita ngambil ke budidaya tanaman. Nah, kebetulan sebab pertama adalah budidaya tanaman hias. Ini nanti yang akan kita pelajari ya, jenis-jenisnya, manfaat, kemudian pengelompokannya yang kemarin jadi tugas. Nanti kalian bisa ungkapkan di sini. Kemudian faktor-faktor pertumbuhan, baru ke bagaimana menanam di sini budidayanya, baik di lahan maupun pot, kemudian perawatan. Ini sebenarnya basic dasar di tanaman. Nanti insya Allah berikutnya kita ke ekosistem pemeliharaan, kemudian bagaimana packaging pengiriman tanaman seperti ini. Semoga nanti ada sumber pembudidaya tanaman ya. Nanti saya minta tolong teman untuk bisa ini. Oke, kita ke indikator. Sudah kelihatan di situ indikatornya? Atau masih tampilan layar depan? Masih tampilan layar depan, Bu. Oke, berarti tidak keluar ya. Kita ke sini saja. Kalau ini sudah ya, indikatornya ya. Jadi kita akan membahas 6 ini, jenis kewirausahaan budidaya taman dan manfaatnya serta pengelompokan kemarin sudah dijadikan tugas. Kemudian faktor-faktor dan budidaya tanaman ini ada yang di lahan dan ada yang di pot. Kemudian perawatannya. Oke, kita lihat jenis-jenisnya dulu dari bukan kewirausahaannya tapi tanamannya yang sudah kalian foto dari hasil jepretan indah kalian. Coba ini punya siapa ya? Punya saya, Bu. Belum muncul, ceritakan. Siapa namanya? Reza Rahman. Oke Reza, silahkan ceritakan jenis tanaman ya, yang kamu mau ceritakan tentang tanaman itu apa sampai foto seperti itu. Yuk Reza.
Itu jenis tanamannya tanaman hias, Bu. Oke. Terusan cara merawatnya tuh disiram setiap pagi dan sore. Sudah, Bu, seperti itu. Maaf, Bu. Punyanya Ibu masih di mute. Halo, kedengaran seperti ini? Oke. Acungin jempol kalau kedengaran ya. Oke. Reza masih ada? Masih, Bu. Oke. Reza, itu yang merawat Reza atau orang tua? Jujur aja sih, kalau Reza alhamdulillah. Orang tua, Bu. Oke. Kamu sering bantu enggak? Nggak pernah sih, Bu. Oke, terima kasih kejujurannya, sip. Jadi di sini Mbak ada tanaman daun ya, tanaman hias daun. Begonia bisa daunnya, bisa bunganya juga, walaupun kecil-kecil ya. Kemudian anggrek itu nanti ke daun, seperti itu. Oke, lanjut ya. Apa ya? Bagus ceritanya. Sebenarnya Bume pengen gali ini gimana gimana gitu. Mbak Reza punya cerita yang seru dari tanaman ini. Oke, pernah nggak Reza membantu orang tua untuk cari nemenin beli bibit Mas, nemenin ibu beli bibit itu atau beli tanaman gitu? Pernah nggak Mas Reza? Belum pernah sih, Bu. Oke, biasanya ibu-ibu itu minta temeninya anak putri. Oke, saya lanjut. Kira-kira ini punya siapa ya? Saya tutupi namanya dengan Iya, bunga. iya Ini saya, siapa? Bu. Siapa Mbak? Saya Farah Fajrina. Oke, Farah, silahkan bercerita tentang tanaman yang kamu foto ini. Yang sisi kiri dulu. Oh, yang sisi kiri itu dari halaman depan. Di Oke, itu ada cukup banyak, mungkin cukup banyak tanaman hias. Ada gelombang cinta, ada kadaka, ada tanaman sirih gading, ada tanaman bromelia, terus juga ada tanaman militaris, tanaman norton, ya, oke. kurang lebih kayak gitu. Terus yang kanan? Yang kanan itu di halaman samping. Di halaman samping itu ada tanaman, termasuknya jenisnya Empyreum, tapi namanya kalau nggak salah Tsunami Cobra. Terus ada kayak ada anggrek juga, ada itu yang di botol, di gelas-gelas aqua itu tanaman gelombang cinta yang masih kecil-kecil, Kecil-kecil. habis itu semai. Oke, bagus. Itu yang di polybag apa ya? Yang itu saya lupa apa itu. Itu dijual atau memang pembibitan sendiri untuk memperbanyak sendiri? Pembibitan sendiri, Bu. Oh, nggak dijual ya. Itu soalnya Enggak. lumayan. Itu soalnya lumayan itu.
semakin kan kadang ada batangnya, kita bisa stek, kita bisa Iya. berbanyak, itu bisa jadi setidaknya sedikit-sedikit lah gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Farah, ceritanya banyak. Sering bantu nggak? Kadang saya bantu nyironin, tapi kalau buat kayak ganti tanahnya yang buat dipat atau ganti pupuknya biasanya orang tua. Oke, eh, Ibu sama Bapak ya yang mengganti. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Ceritanya luar biasa ya. Nah, di sini ada apa ya, kesenangan tersendiri kalau bisa tahu, bisa mendalami gitu ya tentang tanaman. Oke, satu lagi. Satu lagi. Ini punya siapa ya? Punya Dinda, Bu. Oke, Dinda, silakan bercerita. Saya setel ya. Oh iya. Semoga bisa. Saya takut wifi-nya nggak bisa. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya tanaman di samping rumah sih, Bu. Itu ada kayak jenis pandan, terus ada itu namanya yang nemplek dia, nemplek. Iya, Yang apa? nempel. Ya, yang nempel di dinding itu namanya krokot atau apa gitulah. Terus itu ada keladi melon, ada cocor bebek, ada apa aja sih itu? Spider plant, terus ada apa namanya? Eh 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 em, Ya. ada lidah buaya juga nanti, terus itu ada apa ya namanya? Tanaman love, terus itu ada Oke, itu anggrek. anggrek. Ya. Itu ada lidah Terus mertua. ada tanaman kupu-kupu juga. Ya, ini kupu-kupu. Terus ada Ini iya lidah mertua, lidah buaya ya. Ini lidah mertuanya. Ini lidah buayanya bagus nih. Ini? itu kembang cinta. Ya, yang sebelahnya. Oke. Itu yang nanam siapa, Din? Dinda ikut nanam sih. Ada beberapa yang Dinda ikut nanam, tapi kebanyakan ibu. Oke, yang rawat juga ibu. Iya, tapi kadang-kadang kena giliran buat nyiram. Oke, berarti nyiramnya dijatah ya? Maksudnya dikasih jadwal siapa. Iya. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman. Kalian sudah berbagi. Besok lagi kalau kita online, saya akan ambil lagi dari tugas pertama ini untuk bercerita, untuk awal bercerita. Ya, terus apalagi nanti di LKPD-nya saya akan berikan tugas juga. Nanti saya ambil yang sudah tercatat di sini. Kemungkinan bisa bercerita lagi, kemungkinan tidak. Nanti semua biar adil bercerita. Kemarin saya melihat ada foto yang ambilnya malam-malam. Saya gini, aduh, padahal kalau pagi hari lebih indah itu tanaman dinikmati. Kenapa ambil malam-malam ya gitu loh. Bagus sih, cuma backgroundnya kan jadi gelap gitu. Kalau foto backgroundnya putih kan lagi kelihatan cerah, bagus gitu loh. Realnya ada. Tapi enggak apa-apa, terima kasih. Ini sudah mewakili 3 foto teman kalian, ada videonya juga. Saya ambil random, besok saya ambil lagi, saya balik ya. Oke, karena durasi pembelajarannya. Kemudian, nah Mbak, Mas, pada materi ini kan kita akan mencari jenis-jenisnya ya. Nah, kita belajar dari profil seorang pengusaha tanaman di mana background dia adalah seorang sarjana pertanian dan biologi. Mungkin akan kalian ya kalau sarjana pertanian dan biologi kan basicnya. Nah, memang basicnya kita belajar dari yang basicnya benar-benar pertanian.
Nah, kita ambil banyak, saya juga ambil ilmunya banyak dari sini. Silakan ditonton, nanti kita di slide ke-8 saya minta informasi yang kalian dapat. 3 anak yang tadi sudah bercerita, off dulu. Nanti teman-teman yang lain saya beri kesempatan. Saya catat kok Mbak, kalian berbicara di kelas ini. Tantangan yang tinggi jika kita berhasil melompatinya itu akan menjadikan sebuah telah pemisahan terlebih kita dengan bisnis orang pada umumnya. Jika bisnis kita akan semakin kompetitif, bisnis kita akan semakin jauh mengejar ketertinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Arif, saya pemudik dari Outlet Tanaman Hias Kabupaten Nusantara. Lokasi di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Banten. Tahun 2012 lalu, saya memulai yang tanaman buah, tanaman melon, semangka, dari yang pada organik dan saat itu akhirnya pilihan saya jatuh di tanaman pepaya yang jelas dari banyak dan itu lama. Jadi kita termasuk yang paling awal menanam pepaya di hingga saat ini pepaya kami masih bergulir di masyarakat yang berada di bawah usaha negeri Jawa. 1,5 tahun terakhir yaitu saat corona mulai kami melakukan apa karena memang pasar buah itu kami melakukan dan juga suplainya untuk dan pemula tanamannya. Ya di sini background saya teknologi pertanian dan istri. Saya mau mencoba, Bu. Ya, siapa namanya Mbak? Dewi Nurjana. Ya, oke Dewi. Ya, jadi dari video tersebut menceritakan kisah budidaya tanaman hias aglonema keladi alocasia oleh Imam Ma'arif. Pada tahun 2012, pertama-tama mencoba menanam tanaman buah, misalnya semangka, kemudian berfokus menanam pepaya. Tetapi saat pandemi ini, pasar buah turun drastis, sehingga di Tuban, Gresik, permintaan menurun. Sehingga Imam Ma'arif itu mencari cara agar bisnisnya tetap berjalan, sehingga beralih menjadi pembudidaya tanaman hias. Tantangannya adalah memindahkan tanaman dari dataran rendah ke dataran tinggi itu sangat sulit. Kemudian tanaman hias cenderung mudah mati. Sudah ada? Belum. Mengambil stok tanaman itu dari Lampung, Kalimantan, kemudian dari Malaysia. Harga tanaman sekitar 1.500 sampai 9 juta rupiah. Pemasaran basis lokal, kemudian sosmed. Terus iklan Facebook, Instagram, Shopee. Kemudian animo masyarakat sangat tinggi untuk komunitas tanaman hias. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Pausi dulu aja. Kenapa? Tadi kelebihan dari kita membeli dari pihak pertama, Bu. Iya. Kelebihannya yang pertama, kita dapat harga yang murah. Kedua, kita bisa melabel barang itu jadi produk kita. Ya, terus ada lagi bagus loh Fosi. Good. Itu memang video itu sih. Natani. Saya mau coba, Bu.
Oke, Marcel, siap. Aduh, makasih nih. Saya tunggu yuk, Iya Marcelino. Bu, jadi yang saya dapat dari video yang tadi, dia ini nggak cuma nanam tanamannya berusaha di situ, tapi yang saya dapatkan itu dia juga memperhatiin pola pembelinya Bu. Jadi pembeli itu rata-rata beli produknya dia tuh setelah gajian ya itu, jadi dia mengiklankannya itu mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 5 buat nyari orang-orang yang setelah gajian gitu Bu. Sip, Jadi ngelihat pola bagus. juga. Ya, pintar. Peluang usaha itu harus lihat pola. Oke, berikutnya manfaatnya. Sebelum saya sebutkan manfaatnya di sini ya, mungkin ada, saya tutup dulu deh, mungkin sudah ada yang baca. Rumah, ketika kamu lihat ibu, ayahmu, atau mbakmu senang tanaman gitu, kira-kira manfaat yang kamu rasakan walaupun kamu bukan pelaku atau sebagai pelaku deh, kayak tadi kayaknya punya Dinda ikut juga ngerawat, apa sih yang dirasakan manfaatnya bagi kamu? Satu, Saya coba Bu ya Dinda. coba Dinda, apa yang kamu rasakan? Pertama buat mempercantik rumah. Terus yang Betul. kedua, kalau misal buat saya sendiri, saya jadi belajar cara punya tanggung jawab untuk merawat tanaman. Terus ya paling itu sih Bu. Itu ya, oke, yang kamu rasakan itu. Kira-kira Mbak, saya lihat kan semua ada tanaman nih. Kalau itu tanaman dibersihin dari depan rumahmu, kira-kira yang terbayang di depan rumahmu itu apa? Mbak Natalia Gersang, bisa ngerasakan gimana Mbak Dinda? gersang terus bakal Gersang. Rasanya Iya, gimana? gersang, Bu. Gersang. Aneh. Aneh Kayaknya ya. Kayaknya hijau. apa ada yang hilang gitu ya. Iya, Itu. benar. Kemudian kalau siang-siang kayaknya kurang seger atau gimana begitu, ya kan? Kadang Nggak akhirnya rindang. nggak rindang. Nanti kalian bisa baca di diktatnya. Ya, sebenarnya ini banyak foto-fotonya. Yang penting adalah nanti di sana juga ada budidaya tanaman di lahan dan juga di pot. Kamu baca ya, itu penting sebenarnya, ini nanti untuk pertemuan berikutnya kamu baca. Nah, yang saya harapkan ini nanti LKPD-nya untuk minggu depan tolong dikerjakan per kelompok, saya sediakan GC-nya nanti per kelompok, dibahas per kelompok diskusi. Ya. Pakai GC apa pakai WA untuk minggu depan enaknya? Kalau saya sih enaknya GC tapi per kelompok ya, biar nanti langsung masuk ruangan. Saya klik anaknya, kelompoknya sendiri-sendiri. Saya bikinkan kelompok. Oke, jadi untuk minggu depan LKPD nanti bisa kalian kerjakan. Ini LKPD-nya ya. Terlihat di layar, itu nanti LKPD-nya ada fotonya juga, nanti dibahas fotonya tentang apa bisa kalian lihat. Sama perintahnya sebenarnya di sini. Silahkan deskripsikan, bisa dalam bentuk foto, video, poster, komik, atau audio, perawatan 2 jenis tanaman yang ada di rumahmu. Itu yang terakhir. Itu masuk keterampilan, itu nanti masuk ke nilai keterampilan. Oke, seperti itu pembelajaran kali ini. Kita ini basic awal untuk tanaman hias, sebenarnya untuk media juga untuk semua tanaman ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf, memang pembelajarannya saya kalau di kimia ya begitu Mbak. Saya kasih gambar atau kayak saya kasih visualnya. Nanti kalian mencoba mengungkapkan untuk berani berbicara itu seperti itu. Oke ya Mbak, Mas. Mohon maaf untuk hari ini jika ada kata-kata yang menyinggung, kemudian membuat kalian wah membosankan, Bume aja yang cerita. Nah itu tadi makanya saya gambar ini ungkapkan biar kamu yang bercerita, Bume tunggu, seperti itu. Oke, terima kasih. Lebih interaktif dari kelas-kelas lain. Terima kasih. Kita berdoa, sebelum berdoa tolong dibuka kameranya. Saya foto screen dulu yang tadi saya sudah punya. 1,
2, 3. Oke. Terima kasih, kita berdoa dulu sebelum ditutup kamera kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hebat. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat ya Mbak, Mas. Iya, Bu. Ibu juga. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Fauzi.